Anda menyaksikan Kompas Bisnis Saudara bersama saya, Yan Rahman. Saudara, ada informasi dari pasar modal Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. IHSG ambles secara konsisten dalam sepekan terakhir. Kita lihat data pergerakan IHSG selama sepekan terakhir, Saudara. Pada penutupan pasar modal, Senin sore IHSG ditutup di level 6.648. Ini terkoreksi 1,40%. Penawaran tertinggi di angka 6.742 dan terendah pada level 6.585. Angka ini terendah sejak 2 tahun terakhir. Selama sepekan terakhir, IHSG memang ambles secara konsisten hingga berada di bawah level psikologis 7.000. Bahkan penurunan selama sepekan ini mencapai 5,4%. Nyaris seluruh sektor terkoreksi dengan pelemahan paling dalam terjadi di sektor energi dan infrastruktur. Ambruknya IHSG dalam sepekan terakhir masih didorong tingginya aksi jual asing pada sejumlah emiten blue chip termasuk emiten perbankan. Kemarin dari data RTI Business sebanyak 514 miliar rupiah dijual asing di seluruh pasar. Terparah terjadi pada Kamis pekan lalu, asing mencatatkan aksi jual hingga 2,3 triliun rupiah. Secara global, tertekannya IHSG terjadi setelah pelaku pasar bersikap hati-hati akan kebijakan kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memicu perang dagang jilid 2 versus Tiongkok. Sementara dalam negeri, pasar merespons negatif setelah rilis pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024 tumbuh 5,03%, melambat dibanding tahun 2023 sebesar 5,05% secara tahunan atau year on year. Saudara, lebih lengkap soal amblesnya IHSG secara konsisten selama sepekan sudah bergabung Kepala Riset Proust Capital Alfred Nainggolan. Selamat pagi, Pak Alfred. Selamat pagi, Mas Yan, Kompas TV. Pak Alfred, kita lihat kemarin IHSG ini turun ataupun terkoreksi sangat dalam ke level di 6.600-an. Dari analisis Anda, faktor apa saja ataupun sentimen apa saja yang terjadi kemarin? Ya, kalau ditanya kita lihat sentimennya apa saja, yang pertama mungkin kita breakdown ya. Kalau kita lihat koreksi hampir sepekan ini tadi seperti disebutkan 5,4%, hampir 382 poin ya. Jadi kalau kita lihat saham-saham apa yang menjadi kontribusi terbesar, yang kita lihat memang cukup terlihat bahwa dari grup Barito atau konglomerasi Peraga Bagus itu menyumbang kurang lebih hampir 50% dari pelemahan indeks kita. Selebihnya disumbang oleh tadi saham perbankan, khususnya tadi ada Bank BRI dan juga Bank Mandiri. Yang kedua adalah saham sektor telco dan batubara. Jadi kalau kita lihat memang sentimennya terkuat, menjadi kontributor sentimen negatif adalah dari saham-saham tersebut. Jadi kalau kita lihat memang overall kalau kita dibandingkan dengan beberapa bursa yang lainnya yang bisa dikatakan hampir menguat ya sepanjang sepekan ini, artinya memang kita lebih banyak didominasi oleh sentimen-sentimen negatif. Memang ya masih ada beberapa concern ya dari sentimen-sentimen global, tapi kita melihat bahwa sentimen global lebih mendorong investor untuk lebih pasif saja. Jadi kalau kita lihat sentimen pelemahan, koreksinya memang dari saham-saham tersebut. Dan kalau kita lihat latar belakangnya memang hampir keseluruhan memang didominasi oleh sentimen individual saham-saham tersebut ya. Jadi kalau kita lihat grupnya konglomerasi BRPT atau Barito memang lebih kepada tadi gagalnya masuk indeks MSCI yang memang dirilis di pekan kemarin pengumumannya. Yang kedua kita lihat sentimen-sentimen untuk perbankan, kita lihat memang ada juga sentimen-sentimen individual ya, seperti misalnya Bank Mandiri yang diturunkan peringkatnya dari salah satu sekuritas asing, dan ini juga mendorong aksi jual. Begitu juga untuk beberapa saham-saham yang lainnya lebih kepada sentimen individual. Artinya ini lebih fokus di dalam negeri begitu ya, sentimen negatif yang menyebabkan pergerakan IHSG ini ambles. Tadi disebutkan bahwa ada 2 saham konglomerasi seperti Brand dan juga Cuan yang juga turun cukup dalam ataupun terkoreksi cukup dalam, dan juga ada laporan keuangan dari sektor perbankan yang juga tidak sesuai dengan ekspektasi begitu ya. Kemudian secara domestik ini tidak hanya kemarin begitu penurunan secara konsisten, IHSG ini selama sepekan konsisten ambles.
Kita tahu di dalam negeri ada rilis soal BPS ekonomi Indonesia tahun 2024 yang hanya tumbuh 5,03% atau melambat secara tahunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ada juga kebijakan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga. Seberapa besar tentunya ini mempengaruhi pergerakan IHSG? Iya, kalau pengaruhnya memang kita lihat sudah mulai dibaca oleh pasar, udah mulai price in itu memang di awal tahun ya. Kita memang melihat angka pertumbuhan ekonomi kita di kuartal keempat, bisa dibilang kuartal keempat itu adalah momentum pemilihan umum ya, Pilpres. Jadi kalau kita lihat ternyata dampaknya juga tidak terlalu cukup signifikan. Kita lihat bahwa angka kuartal keempat pertumbuhan ekonomi kita juga bisa dibilang tidak cukup menggembirakan, walaupun memang masih di atas 5%. Jadi kalau kita lihat di-combine dengan kondisi di awal tahun ketika memang mulai Trump terpilih dan ada kebijakan perang dagang yang akan kembali dimulai di awal tahun, ini juga semakin mendorong pasar lebih pasif ya, sehingga ketika pasif otomatis dari internal relatif sentimen positifnya juga tidak banyak yang mendorong pasar untuk berani mengambil ke aset kelas seperti saham. Jadi kalau kita lihat memang pasar cenderung lebih begitu ada beberapa profit taking, kita lihat di sepanjang Januari sampai Februari pasar cenderung lebih wait and see untuk menunggu ke depan. Apalagi kita lihat memang dari sisi domestik sendiri kita memang melihat bahwa investor masih disuguhkan dengan tadi bicara masalah defisit anggaran kita yang cukup besar di 2025, efisiensi yang cukup besar yang juga diperkirakan juga kemungkinan bisa mengganggu tadi pertumbuhan ekonomi dan berjalannya pemerintahan. Dan kalau kita lihat juga program yang cukup fenomenal seperti makan gizi gratis juga masih ditunggu seberapa besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi karena bicara masalah konsumsi ya yang memang menjadi segmen terbesar dalam penyumbang pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita lihat porsi dari sentimen yang terjadi di dalam negeri memang lebih besar dibandingkan secara global. Namun tidak dapat dipungkiri juga Pak Alfred bahwa secara global ini mempengaruhi IHSG. Ini kalau kita melihat perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok, seberapa besar ini membuat IHSG tertekan bahkan di bawah angka 7.000, angka psikologis begitu. Kita ketahui bahwa pekan kemarin IHSG dan juga rupiah sempat rebound ketika Trump memutuskan untuk menunda tarif baru di Meksiko dan juga Kanada. Namun ini tidak berlangsung lama. Analisis Anda seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari pekan kemarin sebenarnya bicara masalah topik perang dagang sudah mulai mereda ya dampaknya terhadap pasar saham. Kita juga lihat di beberapa bursa global tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa pekan kemarin bursa global hampir bisa dikatakan mengalami rebound atau penguatan. Artinya memang tadi eskalasi atau dampak terhadap isu perang dagang atau tema perang dagang sudah mulai berkurang. Tapi kalau kita lihat memang dari sisi Indonesia sendiri kita memang dampaknya memang meskipun tadi mulai mereda, tapi kalau kita lihat dari sisi nilai tukar kita akui bahwa negara kita rupiah kita memang tertekan tidak hanya dari sisi mata uang US dollar saja, tapi dari Eropa dan juga Asia juga kita bisa dibilang mengalami tekanan juga terhadap nilai tukar kita. Jadi kalau kita lihat memang dampaknya memang dari sana ya kalau kita melihat sentimen makro terhadap IHSG. Jadi untuk kedepannya kita memang melihat bahwa sepertinya sentimennya juga masih minim sentimen positif. Memang Oke. iya ada musim laporan keuangan, ada musim pembagian dividen, tapi kita juga lihat dampaknya juga mungkin tidak akan terlalu besar. Besar kemungkinan IHSG akan lebih kepada konsolidasi dan berat untuk rebound. Mungkin kalau hari ini kita lihat mungkin akan mengalami rebound ya, tapi lebih kepada technical rebound saja. Jadi artinya bersifat short term, hanya pembalikan arah. Artinya untuk koreksi ke depan masih akan melihat kondisi eskalasi perang dagang yang sepertinya juga masih sulit untuk terselesaikan dalam jangka pendek. Ya, rebound tentunya sangat diharapkan oleh investor ya, terutama hari ini begitu kita melihat hari kemarin yang koreksinya cukup dalam. Proyeksi Anda Pak Alfred, kita melihat dinamikanya begitu banyak di dalam negeri dan juga secara global. Proyeksi Anda selama paling tidak satu semester ini seperti apa di IHSG dan sektor apa saja yang perlu diantisipasi oleh retail? Ya, mungkin untuk yang perlu diantisipasi dari sektor-sektor seperti sektor energi, sektor infra, dan juga sektor telekomunikasi. Kalau untuk melihat sektor-sektor yang cenderung defensif dan juga masih kuat dalam semester ini, kita lihat seperti saham-saham seperti saham berbasis komoditi dan juga consumer good. Jadi kita melihat ya saham-saham itu yang sektor-sektor di saham itu yang relatif masih cukup baik ya. Tadi seperti mining dan juga consumer good. Kalau untuk indeks sendiri kita memang melihat kemungkinan besar masih sulit untuk
menembus all time high-nya, justru cenderung indeks akan mengalami konsolidasi di level 6.400 sampai 6.800 dalam short term ini. Tapi untuk semester di akhir semester pertama kita perkirakan mungkin di situ akan mulai recovery, sehingga kita perkirakan semester pertama indeks mungkin akan mulai bisa kembali mendekati level 7.000. Baik, harapan kita bersama semakin cepat lebih baik begitu ya, di mana indeks harga saham gabungan bisa mencapai melebihi angka psikologis 7.000, dan tadi juga seperti Pak Alfred bilang ada beberapa sektor yang memang perlu diantisipasi oleh retail, seperti juga tadi ada consumer goods dan juga mining. Terima kasih Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih. Saudara, susah jeda Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan sejumlah informasi. Salah satunya, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Jawa Barat. Informasi lengkapnya, susah jeda, tetaplah bersama kami.